Halo guys, balik lagi sama gue Erik Sojana. Dan di masa-masa PSBB gini, orang-orang pada berlomba-lomba membeli sepeda listrik atau road bike atau sepeda apapun itu untuk goes. Tapi gue lebih tertarik dengan sepeda yang satu ini. Sepeda Fido, electric bike anti goes. Nah, Fido yang gue punya ini adalah Fido Q1S. Dan yang banyak beredar di mana-mana itu kebanyakan Fido Q1 ya. Jadi Fido Q1 itu adalah generasi pertama dari Fido Q1S ini, generasi sebelumnya. Nah, bedanya Q1S dengan Q1 itu cuman di frame-nya dan suspensinya. Kalau Fido Q1 itu frame-nya lebih full di sini dan nggak ada suspensi, depan belakang nggak ada suspensi. Emang menurut gue sendiri pribadi juga Fido Q1 lebih cakep, cuman gue lebih ngejar suspensi sih. Gue udah pernah nyoba Fido Q1 yang tanpa suspensi itu, kalau di jalan yang agak nggak rata atau konblok gitu rasanya geter banget. Ini sih, yang ini juga gue udah cobain, yang ini masih ada geternya, cuman at least lebih better lah, lebih mendingan daripada yang tanpa suspensi. Nah, Fido yang gue beli ini masih Fido baru ya, masih yang belum dioprek, masih standar banget lah. Kalau kita lihat di luar banyak yang jual yang ex Singapura atau barang Batam gitu, kebanyakan adalah Fido yang udah dioprek, yang motornya udah diganti, baterai pun udah diganti, bahkan kecepatannya bisa sampai 100 atau 150 km per jam. Dan menurut gua di sepeda listrik yang sekecil ini dengan kecepatan sekencang itu kayaknya ngeri banget ya. Harga Fido Q1S ini bisa dibeli dengan harga 7,5 juta. Sedangkan yang Fido Q1 cuma 6,5 juta, beda 1 juta doang. Dan menurut gua untuk 1 juta, nambah 1 juta dengan suspensi menurut gua cukup worth it ya. Oke, sekarang langsung aja kita bedah satu-satu Fido Q1S yang gue beli ini. Yang gue beli ini warnanya merah, dia cuma punya 4 warna, yaitu warna merah, putih, hitam, dan hijau stabilo. Nah, secara standar pabrikan, Fido ini cuma dilengkapi dengan satu motor di belakang yang speknya cuma 36 volt dan 250 watt. Kemudian juga baterainya ini hanya dilengkapi dengan baterai sebesar 10 ampere. Dan karena Fido ini sebenarnya awalnya untuk market Singapura, jadi baterai dan segala kelistrikannya ini sudah melalui standar UL dari Singapura ya. Dan Fido ini juga udah bisa dilipat stangnya kayak gini, dan pelipatannya gampang banget, cuman tarik tuas di sini. Joknya nggak bisa dinaikin turunin, jadi dengan form factor yang kurang lebih segini nih, kalian masih bisa masukin di bagasi mobil sedan terutama. Nah, untuk balikinnya kita tinggal snap aja kayak gini, udah jadi. Oh ya, selain compact, Fido ini beratnya juga cuma 17 kilo. Jadi untuk diangkat ini cukup mudah. Dan juga sini dilengkapi dengan dua ban pneumatik 12 inci di depan belakang. Kemudian dia masih disc brake depan belakang. Remnya juga ada depan belakang. Dan di depan sini juga udah dilengkapi dengan sebuah lampu kecil yang ya menurut gua cukup lah. Walaupun nggak terang-terang banget, tapi cukup. Yang penting ada. Dan juga ada klakson juga di sini. Dan di sini udah ada. Dan di bagian kiri sini udah ada switchnya on off lampu dan klakson di sini. Dan kita lihat di sebelah kanan, di sini juga ada LCD. Cuman LCD-nya nih bener-bener minim informasi banget. Jadi LCD-nya cuman menunjukkan kapasitas baterai, sisa berapa. Dan display information-nya cuma ada 4 bar doang, nggak ada persentasenya berapa. Jadi ya kita cuma bisa kurang lebih hanya mengira-ngira aja lah. Nah, dengan baterai yang cuma 10 ampere, katanya sih diklaim secara spek bisa mencapai 30-40 km sekali cas. Dan dengan spek motor yang 250 watt, 36 volt, maksimal kecepatannya cuma bisa 25 km per jam. Tapi memang e-bike Fido ini diproduksi untuk memenuhi semua standar keselamatan dan peraturan LTA di Singapura. Jadi makanya cuma di limit sampai 25 km per jam.
Dan di depan sini udah ada 2 suspensi fork, dan di belakang suspensi kayak gini. Dan menurut gue ini kita masih bisa ganti karena ini masih keras ya. Menurut gue masih agak keras. Kita mungkin bisa ganti dengan yang kayak Exa gitu, atau yang kayak ada coil over gitu. Ini masih bisa kita modif biar lebih empuk. Kemudian joknya ini tebal banget dan cukup empuk. Jadi nggak kayak sepeda yang biasa. Sepeda kan agak ramping ya, ini agak gendut. Dan di sini stemnya juga sebenarnya bisa kita modif juga, bisa kita ganti dengan stem yang lebih pendek dan tidak foldable. Jadi lebih mantep ya. Untuk handlebar kita juga masih bisa ganti dengan yang handlebar yang lurus gitu, tapi ya kalau di kayak posisinya kayak gini. Nah, bisa juga kita ganti dengan yang rata kayak gini. Jadi posisinya kita bakal agak nunduk gini. Cuman kalau untuk santai gua rasa ini udah cukup. Baterainya ini ada di dalam sini ya, 10 ampere. Kemudian udah ada standar juga. Nah, di sini nanti kita bisa tambahin dudukan buat anak kecil juga di sini. Oh ya, satu hal lagi, karena Q1S ini udah ada suspensinya di belakang sini. Jadi dia tidak kasih kita keranjang ya. Kalau yang Video Q1 itu masih ada keranjangnya di belakang sini karena dia bisa dibaut ke sini. Tapi karena di sini udah ada suspensi, jadi kita nggak bisa taruh keranjang juga di sini. Tapi nggak apa-apa karena di sini Video juga udah kasih tas gitu ya, bahannya ya kayaknya bahan yang anti air gitu. Kemudian di sini juga, nah ini kita dapat 2 tas ya. Ini tas tengah yang kita bisa taruh di sini nanti. Nah, ini tas untuk di depan. Nah, di sini ada apa aja? Ini gue udah buka. Sini kita dapat charger. Nah, di chargernya ini juga udah ada tulis ya, pmd.sg. AC/DC charger, chargernya 2 ampere, 40 volt, dan udah ada logo safety marknya. Jadi dari chargernya juga udah sesuai regulasi dari Singapura. Kemudian, nah sebenarnya karena dia buat market Singapura, power mountnya ini yang 3 gini ya. Jadi kita harus beli lagi yang kayak gini, yang dua bulat gini. Kemudian dikasih ini kayak titul kali ya, ya kayak buat kunci L gitu. Dan di sini dikasih juga lock bike, kunci sepeda kayak rantai gitu. Nah, di sini ada manual guide. Nah, kemudian di sini juga dia kasih 2 kunci. Kuncinya nih kayak kunci remote mobil gitu. Dan nanti gue akan jelasin lebih lanjut lagi. Di sini kita dapat 2. Jadi kayak cadangan gitu ya, 1 cadangan kita bisa simpen. Nah, ini ada kayak kerangka besi gitu. Ini tuh tinggal kita cantolin aja. Kita velcro, tinggal kita zip. Kemudian ini dicantolnya ke sini nih. Nah, tinggal dicantol kayak gini. Jadi deh. Nah, ini juga gua akan pasang ya. Ya, kurang lebih kayak gini kalau udah dipasang. Jadi kalau kalian misalnya mau belanja di minimarket kayak Indomaret atau Alfamart gitu, kalian masih bisa taruh barang belanjaan di sini atau di sini. Ini cukup luas. Kemudian satu lagi, kalian bisa tambahin. Nah, kalau ini sebenarnya memang gue sendiri beli juga buat bonceng anak ya. Karena ini juga kecepatannya aja cuma 25 km, menurut gue cukup banget lah buat jalan-jalan keliling komplek aja. Dan kalau bisa dibilang, ya ini masih lebih ke mainan ya.
Nah, jadi nanti anak bisa duduk di sini, kita bisa sambil bonceng. Cara nyalainnya adalah dengan si remote control ini. Nah, di remote control ini ada 4 mode ya. 1, ini lock. Kedua, ini buka lock. Ketiga, ini kayak locator. Jadi kalau kita nggak tahu kita parkir di mana, kita bisa pencet ini. Dan yang tanda petir ini untuk nyalain, dan untuk nyalainnya kita tinggal pencet 2 kali. Nah, udah nyala kan di sini. Dan untuk kita ngeloknya itu kita cuman pencet gambar gembok aja. Yang gue suka dari ini adalah dia nggak ada di sini, nggak ada kunci, nggak ada tombol buat nyalain atau matiin. Tapi dengan adanya remote lock kayak gini, kita jadi bisa parkir. Nah, jadi kalau kita misalnya lagi pergi ke toko, tanpa kunci ini orang nggak bisa nyalain nih. Jadi satu-satunya dia harus ngebawa. Nah, kalau misalnya kita ngelok, dia bawa, dia ada sistem keamanan alarm. Nah, dia akan bunyi alarm yang cukup nyaring. Kemudian untuk ngebukanya kita tinggal pencet unlock di sini. Nah, untuk kalau misalnya kita lagi nggak tahu kita parkir mana, kita pencet tombol locator atau speaker nih di sini. Nah, jadi kita bisa tahu kalau kita lagi parkir di mana, kita tinggal bunyiin. Atau kita lagi iseng, kalau misalnya ada orang yang datang ngeliat-liat, kita bunyiin aja. Mungkin itu bisa jadi sebuah ide prank yang cukup bagus. Nah, oke, kita akan coba nyalain. Nah, di sini untuk ngegasnya itu dia menggunakan twist throttle ya. Jadi dia ada agak nge-lag gitu ngegasnya. Lu bakal ngerasa agak nge-lag kayak 1 detik gitu baru dia mau ngegas. Dan menurut gua itu cukup bagus, dan mungkin ini adalah salah satu safety yang harus diimplementasikan di sini, mungkin untuk memenuhi aturan keselamatan dari LTA Singapura ya. Jadi menurut gue bagus juga, karena kadang-kadang kalau nggak sengaja pencet gini kita akan terhempas ke depan gitu, narik ke depan gitu. Jadi menurut gue ini cukup bagus. Nah, kadang-kadang kalau misalnya gue udah pernah coba, kalau misalnya dengan twist throttle ini kita gini kan, ini rasanya pegel banget. Rasanya ini kalau nggak biasa pegel, dan gue masih nggak biasa. Kalau skuter kan kita pakai jari telunjuk. Nah, karena itu ini gue mau share sebuah hack yang cukup simple dan murah. Nah, kalian tinggal cari kayak di Tokped atau Shopee gitu, kalian tinggal cari jasa 3D print. Nah, kalian tinggal kasih link yang akan gue taruh di deskripsi di bawah. Dan kalian bisa pasang 3D printannya itu di twist controlnya. Jadi dengan adanya 3D print ini, secara otomatis kita jadi ada thumb throttle. Karena ini lebih enak ya menurut gue, lebih nggak pegel. Oke, gue udah nggak sabar cobain. Langsung kita lanjut. Let's go. Wake up, baby, all the stars are shining bright. Yeah, we should stay up so that we can look at them all night. Just keep holding me, don't let me go. Everything's so magical. All I need is you tonight. If I shut my eyes, keeping them closed, all the senses explodes. You and me under the sky. Let's stay up all night, give our hearts a new beginning. When we fell in love, every second, every minute, we were high on life. Didn't waste our time, didn't sleep as much as now. Let's stay up all night.
Sampai di sini dulu guys, review Fido Q1S ini. Overall gue cukup senang dengan e-bike anti goes ini. Fitur yang dikasih juga cukup lengkap dari lampu depan, klakson, dan juga suspensi. Cuma tinggal lampu sen sama spion aja yang belum ada. Dengan ukurannya yang compact membuat e-bike ini gampang dibawa ke dalam mobil dan asik untuk dibawa road trip. Tentunya dengan speed dan kapasitas baterai yang terbatas, Fido ini lebih cocok untuk keliling komplek, bonceng anak, daripada untuk komuting di jalan raya. Oke, terima kasih udah nonton sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!